البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Baik. Ini insya Allah satu aja kan, satu soalnya. Baik. Di zaman sekarang banyak fitnah, terpecahnya kaum muslimin, dan masing-masing yang berpecah saling mengklaim di atas kebenaran sampai kita bingung siapa yang harus kita ikuti, karena semua mengaku ahlus sunnah. Yang Anda tanyakan, kalau yang masalah bagaimana kita tahu jalan yang benar, ini sudah dijawab ya dulu ya di pertemuan yang lampau itu. Dengan apa? Dalil-dalil dan kalam para a'immah tentang ini. Bagaimana kita mengetahui jalan yang betul? Tinggal diambil dari rekaman kalau masalah itunya. Dan perlu bagus juga kita tambahkan di dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah karya Qawamus Sunnah, yaitu Imam Abdul Qasim Al-Asbahani rahimahullah. Beliau mengatakan setiap kelompok mengklaim dirinya di atas kebenaran, di atas jalan Nabi, tetapi Allah enggan untuk mengakui itu semua kecuali untuk orang-orang yang setia di atas jalannya para ahlul hadis. Karena mereka itulah, karena melalui mereka kita mengetahui riwayat-riwayat sampai kepada para sahabat dan tabi'in. Nah, sehingga kita tahu jalan yang betul adalah itu, yaitu bagaimana jalannya sahabat, bagaimana praktek tabi'in. Nah, sehingga dengan itulah kita mengetahui itulah kebenaran. Kalau sekedar klaim, setiap orang mengklaim dirinya ahlus sunnah, tapi pembuktiannya, mana dalilmu, mana asar salaf tentang amalanmu ini, dan seterusnya. Yang Anda tanyakan, apakah kelak ada ulama yang seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Muqbil yang ucapannya dibuat fatwa semua kelompok yang berpecah belah tersebut? Prakteknya adalah setiap kelompok yang tidak mengikuti kebenaran hanya mengambil fatwa sesuai selera mereka. Kalau tidak, mana ada kalam Syekh bin Baz diambil semuanya, itu mana ada. Kalam Syekh bin Baz tentang haramnya mudhaharat, mudhaharat itu apa? Unjuk rasa. Nah, itu tidak dipakai oleh orang-orang Ikhwanul Muslimin dan yang seperti mereka. Atau kalam Syekh bin Baz yang tegas terkait dengan haramnya foto dan haramnya video, nggak dipakai oleh orang-orang seperti orang-orang Roja dan lain-lain. Tapi kalam yang samar-samar atau kalam ketika beliau masih belum jelas masalah itu yang dipakai. Demikian pula kalam Syekh Utsaimin, nggak semua pakai. Dan tidak semua kalam beliau dipakai. Kalam beliau ketika masih membolehkan gambar, itu yang mereka pakai. Tapi kalam beliau di akhir-akhir hayat beliau dan perbuatan beliau yang membelokkan semua kamera-kamera yang di masjid, nggak dipakai oleh orang-orang macam itu, orang-orang Roja dan lain-lain. Demikian pula misalkan kalam Syekh Muqbil yang mengharamkan intikhabat, pemilihan umum, nggak dipakai oleh banyak orang. Roja nggak pakai kalam Syekh Muqbil tentang itu, atau orang-orang pergerakan atau yang lainnya. Jadi nggak ada satu ulama pun yang semua kalamnya dipakai oleh semua orang, itu tidak ada. Pasti sebagian dipakai, sebagian dibuang. Mungkin karena hawa nafsu atau karena ijtihad yang keliru dan seterusnya. Tetapi secara umum hujjah itu akan selalu ada, dan yang menegakkan hujjah itu selalu ada. Seperti yang disebutkan oleh Waliyuddin Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Ghaisul Hami di dalam usul fikih. Beliau menukilkan ucapan Imam Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu ta'ala di dalam Muqaddimah Syarhul Ilmam. Beliau mengatakan, inna hadhil ard la yakhlu minha min qa'imin bihujjatillah. Sesungguhnya bumi ini tidak akan pernah kosong dari orang yang menegakkan hujjah Allah. Dan dalilnya ma'ruf, la tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haqq. Akan senantiasa ada di umat ini, di umatku ini, sekelompok orang yang menegakkan kebenaran. Akan selalu ada. Sama saja semua orang ikut, atau hanya sebagian yang ikut, atau hanya sedikit yang ikut. Karena dijelaskan oleh Imam Bukhari tatkala menyebutkan hadis ini bahwasanya ta'ifah itu boleh jadi kenyataannya hanya satu orang. Dan yang mengikuti ma'ruf, kebanyakan orang malah tidak mengikuti itu. Tetapi tidak masalah, hujjah Allah akan senantiasa tegak, dan orang yang
menegakkan hujjah, Allah akan senantiasa ada. Karena bumi ini tidak pernah kosong dari seorang mujtahid sampai hari kiamat, sampai Allah Ta'ala mengirimkan angin selembut sutra itu. Menurut jumhur ulama, ada 1-2 ulama yang mengatakan dari kalangan usuliyun, bumi mungkin saja kosong dari mujtahid, tapi yang betul tidak akan pernah kosong, karena hadis-hadis menunjukkan senantiasa ada yang menegakkan kebenaran. Bagaimana tahu kebenaran kalau tidak dengan dalil-dalilnya? Jadi ijtihad akan selalu ada dari orang-orang yang memang mampu untuk berijtihad, tapi bukan seperti yang dipahami oleh para muqallidul madzhab. Syarat ijtihad itu berat-berat dan seterusnya. Thayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.